Oke, baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya David Tagalung dari Prodi Pak 22. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir hermeneutik. Oke, baik, saya akan langsung menampilkan PT-nya. Ya, ini nama saya David Tagalung. Nomornya 222120009. Yaitu yang terdapat dalam Markus 12 ayat 18 sampai 27. Yang pertama adalah ayat 8, Markus 12 ayat 18. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa ia tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. Nah, yang pertama di Mawi 1 pada dalam 18 ini, siapa orang yang datang kepada Yesus? Jawabnya orang Saduki. Yang kedua, makna konteks dari sejarahnya, politik dan budaya pada konteks ini mungkin mencakup ketegangan antara kelompok-kelompok agama dan otoritas Romawi yang memerintah daerah tersebut pada masa itu. Kemudian yang ketiga, kata penghubung dan kata pengganti. Kata penghubungnya, datanglah kepada, merupakan frasa penghubung yang menunjukkan tindakan atau peristiwa yang terjadi, dan kemudian kata gantinya mereka. Mereka di sini merupakan kata ganti kedua yang jamak yang merujuk kepada beberapa orang Saduki. Kemudian yang keempat, kata pentingnya. Kata pentingnya ya, yang kata penting ditafsirkan dalam Markus 12 ayat 18 adalah kebangkitan. Dalam bahasa aslinya kebangkitan, terjemahan dari kata Yunani aphotakais atau anastasis yang merujuk kepada kebangkitan dan kematian atau kehidupan setelah mati. Bentar. Oke, yang kemudian pasalnya yang ke 19, pasal 12 ayat 19-nya, Guru, Musa menuliskan perintah untuk Aish. Shalom, perkenalkan, nama saya David Tagalung. Saya akan mempresentasikan tugas akhir hermeneutik. Oke, langsung saya akan kepada materi saya. Oke, ini adalah nama saya, David Tagalung, NIM-nya 222120009. Yang terdapat dalam Markus ayat 12 pasal 18 sampai 27. Nah, ini yang 18, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. Yang pertama, 5 wisatuhannya, siapa orang yang datang kepada Yesus? Jawabnya orang Saduki. Yang kedua, makna konteks dari sejarah, politik dan budaya pada konteks ini mungkin mencakup ketegangan antara kelompok-kelompok agama dan otoritas Romawi yang memerintah daerah tersebut pada masa itu. Kemudian kata penghubung dan kata gantinya, yang pertama kata penghubung, datanglah kepada, merupakan frasa penghubung yang menunjukkan tindakan atau peristiwa yang terjadi. Kata ganti, mereka, saya ambil kata mereka, merupakan kata ganti orang kedua jamak yang merujuk kepada beberapa orang Saduki. Yang keempat, kata pentingnya, kata yang penting untuk ditafsirkan dalam makna yang saya ambil adalah kebangkitan. Dalam bahasa aslinya kebangkitan, terjemahan dari bahasa Yunani yakni anastasis yang merujuk kepada kebangkitan dari kematian atau kehidupan setelah mati. Yang ke-19, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita, jika seorang
yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Oke, pertanyaannya 5W1 hanya, siapa yang menuliskan perintah Musa? Makna dari konteks sejarah ini adalah dalam konteks agama. Hal ini menggambarkan bagaimana hukum Taurat mencakup aspek moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari, menggarisbawahi pentingnya kelangsungan keturunan dan keterlanjutan keluarga. Kata penghubung dan kata gantinya, kata penghubungnya saya bilang tetapi. Kata penghubung yang menunjukkan kepada perlawanan atau perbedaan antara dua ide atau kondisi. Kemudian kata ganti, saya mengambil kata ini merujuk kepada perintah yang diatribusikan kepada Musa. Kata ganti ini membantu mengacu pada sesuatu yang telah disebut sebelumnya. Kata pentingnya adalah membangkitkan, dalam bahasa lainnya terjemahannya dari bahasa Yunani anastese, yang juga terkait dengan konsep kebangkitan atau membangkitkan keturunan melalui perkawinan saudara yang telah meninggal. Ayat 20 adalah 7 orang bersaudara yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati tidak meninggalkan keturunan. Pertanyaan 5W1 hanya, apa poin penting dalam ayat ini? Jawabnya, saudara yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Yang kedua, makna konteks sejarahnya dalam agama Yahudi, terutama pada masa itu, keturunan dianggap penting dan hukum seperti ibum bertujuan untuk memastikan kelangsungan garis keturunan. Pada situasi ini, saudara laki-laki yang kedua dalam keluarga tersebut diwajibkan untuk menikahi janda saudaranya yang telah meninggal tanpa keturunan. Kata gantinya merujuk kepada orang yang pertama dari 7 orang bersaudara tersebut. Ini berfungsi sebagai kata ganti subjek yang mengenali atau mengidentifikasi siapa yang dimaksud dalam kalimat. Kata yang penting untuk kita tuliskan dalam sini adalah kawin. Dalam bahasa aslinya, terjemahan Yunani gameo, yang merujuk kepada pernikahan atau perkawinan. Pada ayat yang 21, lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Pertanyaan 5W1 hanya, apa isi dari perintah yang kedua? Jawab, mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Makna konteks sejarahnya adalah budaya. Praktik pernikahan levirat atau kawin dengan saudara almarhum untuk membangkitkan keturunan bagi almarhum merupakan bagian dari budaya Yahudi pada masa itu dan ditemukan dalam hukum Taurat. Kata penghubung dan kata gantinya adalah yang. Pada frasa yang kedua, yang ketiga merujuk kepada orang kedua dan orang ketiga dari 7 bersaudara tersebut. Ini berfungsi sebagai kata ganti subjek yang mengenali atau mengidentifikasi siapa yang dimaksud dalam Alkitab. Kemudian kata penghubung lalu adalah kata penghubung temporal yang menunjukkan urutan waktu atau kejadian. Ini menghubungkan peristiwa berikutnya dengan peristiwa sebelumnya. Kata yang penting untuk ditafsirkan dalam Markus ini adalah mengawini dia dalam bahasa aslinya. Kata ini terjemahan dari Yunani yang adalah gameo, yang merujuk pada pernikahan atau perkawinan. Kemudian pada ayat 22, dan begitulah seterusnya, akhirnya tidak meninggalkan keturunan dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Pertanyaannya, berapa keturunan yang disebutkan? 7. Makna sejarah budaya, karena pada zaman itu seringkali mempengaruhi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dan dalam hal ini, pernyataan Saduki mencerminkan ketidaksepakatan teologis mereka dengan golongan Farisi, dan jelas saat ini berbicara tentang kebudayaan. Kata penghubung dan kata gantinya adalah sambil mereka pada frase sesudah mereka semua menuju kepada ketujuh orang bersaudara tersebut. Ini berfungsi sebagai kata ganti subjek yang mengacu pada kelompok yang disebutkan sebelumnya. Kata penghubungnya dan adalah kata penghubung yang menghubungkan peristiwa atau ide dalam kalimat, menunjukkan kelanjutan dari apa yang telah disebutkan sebelumnya. Kata pentingnya saya ambil adalah meninggalkan. Dalam bahasa aslinya, kata ini berkaitan dengan pemahaman bahwa mereka tidak meninggalkan keturunan atau anak-anak. Dalam konteks Yunani, kata ini mungkin dapat ditemukan sebagai terjemahan dari kata-kata yang berkaitan dengan atau apiemi, atau kata serumpun yang merujuk kepada meninggalkan atau membiarkan sesuatu. Ayat 23,
pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristri dengan dia. Hari apa yang disebutkan? Pertanyaan Mawinya, hari apa yang disebutkan hari kebangkitan? Makna konteks sejarahnya dari saya ambil adalah dari segi agama. Jawaban Yesus kemudian menyoroti ajaran kebangkitan dan kehidupan setelah mati, menegaskan bahwa dalam kehidupan kekal orang tidak akan menikah seperti dalam dunia ini. Kata penghubung dan kata gantinya mereka pada frasa bila mana mereka bangkit merujuk kepada ketujuh orang bersaudara yang disebutkan sebelumnya. Ini berfungsi sebagai kata ganti subjek yang mengacu pada kelompok yang dibicarakan. Kata penghubungnya bila mana adalah penghubung kondisional yang memperkenalkan pernyataan bersyarat, menaikkan kondisi atau bangkitnya mereka dengan pertanyaan. Kemudian kata pentingnya saya ambil adalah bangkit dalam bahasa aslinya. Kata ini terjemahan dari Yunani egeiro yang berhubungan dengan kebangkitan atau bangkit dari kematian. Dalam konteks ayat ini, kata ini merujuk pada keadaan kebangkitan pada hari kebangkitan. Pada ayat yang 24, jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Pertanyaan 5W1 hanya, siapa yang menjawab mereka? Yesus. Makna konteks sejarahnya, konteks agama dan budaya pada saat itu memainkan peran penting dalam memahami reaksi dan pernyataan Yesus. Kata penghubung dan kata gantinya adalah kamu. Kamu ini adalah kata ganti yang merujuk kepada mereka yang bertanya kepada Yesus. Ini berfungsi sebagai kata ganti subjek yang mengidentifikasi pihak yang dijawab oleh Yesus. Kata penghubungnya adalah jawab. Jawab di sini adalah kata penghubung yang menandai tindakan berbicara atau merespon pertanyaan. Ini menghubungkan tindakan Yesus merespon pertanyaan mereka. Kemudian kata pentingnya kata penting ditafsirkan dalam sorry. Ah, baik, Shalom. Perkenalkan nama saya Dapur Tagalung. Saya akan mempresentasikan tugas akhir hermeneutik. Baik, saya akan langsung menunjukkan PPT-nya. Sebentar ya. Sebentar. Ah, nah,
Halo, perkenalkan nama saya Davo Tagalung. Saya akan mempresentasikan UAS hermeneutik. Halo, perkenalkan nama saya Davo Tagalung. Saya akan mempresentasikan filosofi hermeneutik. Baik, saya akan langsung menuju PPT-nya. Oke, ini adalah nama saya Davo Tagalung. NIM-nya 222121009. Ya, terdapat dalam Markus 12 ayat 18 sampai 27. Yang pertama, ayat 18, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. Pertanyaan 5W1 hanya, siapa yang datang kepada Yesus? Orang Saduki. Makna konteks dari sejarahnya, politik dan budaya, karena pada konteks ini mencakup ketegangan antara kelompok-kelompok agama dan otoritas Romawi yang memerintah daerah tersebut pada masa itu. Kata penghubung dan kata penghubungnya datanglah kepada mereka, merupakan frasa penghubung yang menunjukkan tindakan atau peristiwa yang terjadi. Kata gantinya mereka merupakan kata ganti orang kedua, jamak, yang merujuk kepada beberapa orang Saduki. Kata pentingnya adalah, saya ambil kebangkitan yang terdapat dalam bahasa Yunani, yang anastasis, yang merujuk kepada kebangkitan dari kematian atau kehidupan setelah mati. Ayat 19, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri saat tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Pertanyaan 5W1-nya, siapa yang menuliskan perintah? Jawab Musa. Makna konteks dalam sejarahnya, dalam konteks agama, hal ini menggambarkan bagaimana Taurat mencakup aspek moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari, menggarisbawahi pentingnya kelangsungan keturunan dan keberlanjutan keluarga. Kata penghubung dan kata ganti, kata penghubungnya tetapi adalah kata penghubung yang menunjukkan perlawanan atau perbedaan antara dua ide atau kondisi. Kata ganti sambil ini merujuk kepada perintah yang diatribusikan kepada Musa. Kata pentingnya adalah membangkitkan. Dalam kata Yunani, anastese, yang juga terkait dengan konsep kebangkitan atau membangkitkan keturunan melalui perkawinan saudara yang telah meninggal. Ayat 20 adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama, kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Pertanyaan 5W1-nya, apa poin penting dalam ayat ini? Saudara yang pertama kawin dengan saudara perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Karena konteks sejarahnya adalah dalam agama Yahudi terjadi pada masa itu, keturunan dianggap penting dan hukum seperti ibum bertujuan untuk memastikan keterlangsungan garis keturunan. Pada situasi ini, saudara laki-laki yang kedua dalam keluarga tersebut diwajibkan untuk menikahi janda saudaranya yang telah meninggal tanpa keturunan. Kata penting dan kata gantinya adalah yang merujuk kepada orang pertama dari 7 bersaudara tersebut. Ini berfungsi sebagai kata ganti subjek yang mengenali atau mengidentifikasi siapa yang dimaksud dengan kalimat. Keempat, kata penting yang ditafsirkan dalam kisah adalah kawin, yang berasal dari kata Yunani gameo, yang merujuk kepada pernikahan atau perkawinan. Ayat 21, lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Pertanyaan 5W1-nya, apa isi perintah yang kedua? Mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Konteks sejarah budaya, praktik pernikahan levirat. Namanya levirat, kawinan saudara almarhum untuk menggait keturunan bagi almarhum, merupakan bagian dari budaya Yahudi pada masa itu dan ditemukan dalam Taurat. Kata penghubung dan kata gantinya adalah yang pada frasa kedua dan yang ketiga merujuk kepada orang kedua dan orang ketiga dari 7 bersaudara tersebut. Kata penghubung adalah kata penghubung temporal yang menunjukkan urutan waktu atau kejadian ini menghubungkan peristiwa berikutnya dengan peristiwa sebelumnya. Kata pentingnya adalah mengawini dia.
Kata ini terjemahan dari kata Yunani gameo yang merujuk kepada pernikahan atau perkawinan. Ayat 22, dan begitulah seterusnya, keduanya tidak membiarkan keturunan, dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pertanyaan, berapa keturunan yang disebutkan? 7. Makna konteksnya adalah budaya, karena pada zaman itu seringkali mempengaruhi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dan dalam hal ini pertanyaan Saduki mencerminkan ketidaksepakatan teologis mereka dengan golongan orang Farisi. Kata penghubung dan kata gantinya adalah mereka. Pada frase sesudah mereka merujuk kepada ketujuh orang bersaudara tersebut. Ini berfungsi sebagai kata ganti subjek yang mengacu pada kelompok yang disebutkan sebelumnya. Kata penghubung dan ini adalah kata penghubung yang menghubungkan peristiwa atau ide dalam kalimat, menunjukkan kelanjutan dari apa yang telah disebutkan sebelumnya. Kata pentingnya adalah meninggalkan. Kata ini berkaitan dengan pemahaman bahwa mereka tidak meninggalkan keturunan atau anak-anak. Dalam bahasa Yunani, kata ini mungkin dapat ditemukan sebagai terjemahan dari kata-kata yang berkaitan dengan adieni atau kata serupun yang merujuk kepada meninggalkan atau membiarkan sesuatu. Ayat 23-nya, pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapa yang menjadi suami perempuan itu, sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Pertanyaan 5W1 hanya, hari apa yang disebutkan hari kebangkitan? Makna konteks sejarahnya adalah agama. Jawab Yesus, kemudian menyoroti ajaran kebangkitan dan kehidupan setelah mati, menegaskan bahwa dalam kehidupan kekal, orang tidak akan menikah seperti dalam dunia ini. Kata penghubung kata gantinya adalah mereka. Pada frasa bila mana mereka bangkit merujuk kepada ketujuh orang bersaudara yang disebutkan sebelumnya. Kata penghubungnya bila mana. Kata penghubung kondisional yang memperkenalkan pertanyaan tersebut mengaitkan kondisi bangkitnya mereka dengan pertanyaan. Kata pentingnya yang saya ambil adalah bangkit dalam bahasa aslinya diterjemahkan dari kata Yunani egeiro yang berhubungan dengan kebangkitan atau bangkit dari kematian. Dalam konteks ayat ini, kata ini merujuk pada keadaan kebangkitan pada hari kebangkitan. Ayat 24, jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Pertanyaan 5W1, siapa yang menjawab mereka? Jawabnya Yesus. Makna konteks sejarahnya adalah sambil agama dan budaya, karena pada saat itu memainkan peran dalam memahami reaksi dan pernyataan Yesus. Kata penghubung dan kata ganti adalah kamu. Kamu adalah kata ganti yang menuju kepada mereka yang bertanya kepada Yesus. Kata penghubungnya adalah jawab. Jawab adalah kata penghubung yang menandai tindakan berbicara atau merespon pernyataan. Ini menghubungkan tindakan Yesus merespon pertanyaan mereka. Kata pentingnya adalah yang sama adalah mengerti dalam bahasa aslinya. Kata ini mungkin terkait dengan kata Yunani oida atau kata-kata serumpun yang menunjukkan pemahaman atau pengetahuan terhadap kitab suci dan kuasa Allah. Ayat 25, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Pertanyaan 51 hanya, seperti apa hidup orang yang bangkit dari antara orang mati? Seperti malaikat di surga. Itulah jawabannya. Makna konteks sejarahnya lah, saya ambil dari segi budaya. Karena pernyataan ini mencerminkan norma-norma perkawinan dan kehidupan sehari-hari pada zaman itu. Kata penghubung dan kata gantinya orang digunakan sebagai kata ganti umum untuk merujuk kepada individu secara umum dalam konteks ini. Kata penghubungnya sebab adalah kata penghubung kausal yang menyampaikan alasan atau justifikasi untuk pernyataan yang dibuat. Ini menghubungkan pernyataan berikutnya dengan alasan yang diberikan sebelumnya. Kata penting dalam ayat ini saya ambil adalah hidup, yang dimana dari kata Yunani artinya zao, yang merujuk kepada hidup atau kehidupan. Dalam konteks ayat ini, kata ini digunakan untuk menggambarkan keadaan orang yang bangkit dari antara orang mati dan hidup seperti malaikat di surga. Ayat yang 26, dan juga tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita terakhir sejak semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepada akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Oke, pertanyaan 5W1 hanya bagaimana bunyi firman Tuhan?
Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Makna dari konteks sejarah saya ambil dari segi politik. Pertanyaan ini dapat dianggap sebagai upaya para ahli Taurat untuk menguji atau menentang otoritas Yesus dalam ranah agama. Kata penghubung dan kata gantinya yakni merujuk kepada mereka yang diajak Yesus berbicara, dan kata penghubungnya adalah dan juga adalah frasa penghubung yang menambahkan informasi atau argumen tambahan, menghubungkan pernyataan Yesus sebelumnya dengan yang akan diungkapkan selanjutnya. Kata penting yang saya ambil adalah bangkitnya dalam bahasa aslinya. Kata ini mungkin berkaitan dengan kata Yunani anastasis yang merujuk kepada kebangkitan atau kehidupan setelah mati. Ayat 27, ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, kamu benar-benar sesat. Pertanyaan 5W1 hanya, kepada siapa Yesus mengatakan kamu benar-benar sesat? Jawab orang Saduki. Makna konteks sejarah adalah sejarah dan agama. Pertanyaan ini menguatkan ajaran Yesus tentang kehidupan kekal dan kebangkitan, serta menunjukkan pemahaman yang mendalam mengenai sifat Allah. Kata penghubung dan kata gantinya merujuk kepada Allah dalam konteks ini. Kata pentingnya adalah dalam bahasa aslinya saya adalah hidup, yakni zao yang merujuk kepada hidup atau kehidupan. Oke, di sini kemudian saya akan melanjutkan genre sastra dan perikop. Nah, perikopnya tentu adalah Markus pasal 12 ayat 18 sampai 27. Jadi genrenya adalah genre sastra Injil yang dimana merupakan narasi dalam langkah-langkah untuk menafsir. Pada teksnya lah analisis konteks. Jadi yang pertama, pahami konteks dan sekitar pernyataan yang diajukan oleh Saduki kepada Yesus. Pertimbangkan juga pendapat Saduki tentang tidak adanya kebangkitan. Yang kedua, pemahaman konteks hukum Taurat. Teliti pertanyaan Saduki yang merujuk kepada hukum Taurat tentang pernikahan Levirat, di mana saudaranya harus menikahi janda saudaranya yang meninggal. Yang ketiga, analisis struktur naratif. Tinjau struktur naratif berikut ini, termasuk cerita tentang ketujuh bersaudara dan pertanyaan mereka mengenai kebangkitan. Yang keempat, pertimbangkan pesan teologis. Fokus pada jawaban Yesus dan pesan teologisnya, terutama tentang kehidupan setelah kebangkitan dan sifat Allah yang hidup. Yang kelima, hubungan dengan ajaran keseluruhan Yesus. Pertimbangkan bagaimana jawaban Yesus dalam perikop ini berkaitan dengan ajaran dan nilai-nilai keseluruhan Injil Markus, terutama mengenai kebangkitan kekal. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya, kalau ada kata-kata saya minta maaf. Dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.